Warta jemaat, pada tanggal 31 Desember 2020, ibadah akhir tahun sektor 1 masuk jam 13 atau jam 3 sore, cabang kebaktian Bambu pukul 17, sektor 2 pukul 17, dan sektor 3 pukul 19. Pada tanggal 1 Januari 2021, tahun baru, dibagi atas 4 kali ibadah. Pada jam 6 itu sektor 2, pada jam 7 cabang kebaktian Bambu, pada jam 9 sektor 3, dan jam 5 sore sektor 1. Pada hari ini Bapak Silas Rapak kembali bergabung sebagai anggota jemaat di SB Bukit Sion Mamuju. Surat masuk Majelis Pekerja Jemaat Salubabu, Gereja Kristen Sulawesi Barat, perihal pelimpahan pelayanan. Pada hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2020, kami Majelis Pekerja Jemaat Salubabu dalam pelayanan telah melepaskan Saudara Budiman SPD dari Ikatan Disiplin Gereja, di mana saudara tersebut adalah anggota Jemaat Salubabu dan telah memohon untuk pindah pelayanan ke Jemaat Bukit Sion Mamuju, Gereja Kristen Sulawesi Barat, dengan tujuan untuk menikah. Selanjutnya kami Majelis Pekerja Jemaat Salubabu bersama pendeta pelayan berharap sekaligus melimpahkan pelayanan untuk Saudara Budiman SPD kepada pendeta dan Majelis Pekerja Jemaat Bukit Sion Mamuju, Gereja Kristen Sulawesi Barat dengan kebutuhan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salubabu 23 Desember 2020, Majelis Pekerja Jemaat Salubabu, Sekretaris Penatua Sulaiman GM Esos, Ketua Penatua Utus M, Pendeta Pelayan Pendeta Lele Padang, Elboring STH, bertanda tangan. Demikianlah warta pada pagi hari ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam kebaktian yang akan melayani pada pagi hari ini Bapak Pendeta Simon M. Topangai MTH. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita memuji Tuhan dari NKBM 1 ayat 1 dan 2. Hallelujah, amin.
Dalam kehadiran-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, tuntunan-Mu di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Namanya dalam masa raya Natal yang boleh kami lewati, di dalamnya kami selalu menikmati kasih dan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam suasana gembira, boleh merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus. Bapak esoknya kembali kami duduk bersama dalam satu persekutuan di tempat ini, datang atas dorongan iman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, yang di dalamnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Karuniakanlah hikmat dan kemampuan pengertian untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh pahami dengan baik, kami mengerti, yang juga menuntut kehidupan ini untuk selalu memperlakukannya melalui perilaku kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini saya telah persiapkan dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan cepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelimuti aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Itulah bagian firman Tuhan yang kita dengarkan. Yang berbahagia adalah kita semua yang rajin mendengarkan firman Allah dan mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kembali kita memuji memuliakan Tuhan dari NKB 116 pada bait yang pertama. Dalam jaya
Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Menumbuhkan kebenaran, itulah yang menjadi tema renungan kita hari ini. Saya pernah membaca satu pidato menyatakan di bulan Desember katanya kita dapat dua hal, dapat libur dan dapat diskon di tempat-tempat belanja. Tentu itu menjadi bagian sukacita, bagian kegembiraan. Lebih lagi suasana Natal tentu masih terasa di tengah-tengah hidup ini. Ketika kita bertemu satu dengan yang lain, kita masih memberi sapaan selamat Natal. Dan berbagai tanda-tanda di rumah-rumah kita juga masih terasa akan perayaan Natal yang kita lakukan. Walaupun Natal di tahun 2020 ini oleh pesan PGI menyatakan
Natal dalam suasana yang prihatin, sebab sebanyak gereja-gereja yang harus melakukan perayaan di rumah mereka masing-masing. Tetapi bagian ini tentu tidak akan mengurangi semangat dalam melakukan perayaan Natal kelahiran Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, hari ini tanggal 27 berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru. Orang biasa katakan tahun baru adalah tahun rahasia. Mengapa disebut tahun rahasia? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Ada ungkapan mengatakan kalau kita masuk di beberapa tempat selalu dalam suasana yang berbeda. Contohnya, kalau orang masuk di ruang ujian, dia akan merasa tegang. Kalau orang masuk di ruang pengadilan, di samping tegang juga mungkin ada rasa takut. Pengalaman hidup saya sebagai pendeta, tadi pagi juga saya katakan saya sudah pernah masuk ruang pengadilan. Bukan karena saya punya kasus, tapi karena dalam rangkaian mempertahankan sebuah kebenaran. Walaupun dalam posisi itu mempertahankan kebenaran, tapi saya juga ada rasa takut karena melakukan itu, dan semoga tidak terjadi lagi ke depan. Itu sebuah pengalaman hidup. Berbeda lagi kalau orang masuk dalam ruang pertunjukan. Dulu ada zamannya bioskop, tapi sekarang itu sudah tidak ada karena terganti dengan berbagai media yang lebih canggih, yang lebih modern. Masuk di ruang bioskop misalnya, ruang pertunjukan pasti dibarengi dengan senyuman yang hangat. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana persiapan kita untuk memasuki tahun yang baru yang sebentar lagi akan datang kepada kita? Adakah rasa takut di tengah-tengah kehidupan ini? Atau kita merasa tegang akan memasuki tahun yang baru? Atau kita akan penuh dengan senyuman yang hangat? Sangat tergantung pada diri kita. Saudara-saudara, melalui pembacaan kita hari ini memperhatikan judul berikut, kabar selamat kepada Sion. Ayat 1 dari pasal 61 sampai ayat 11 berbicara tentang janji keselamatan yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Janji keselamatan yang tidak lagi akan disebut sebagai orang-orang yang hidup dalam pembuangan, menjadi budak di pembuangan. Tetapi ada sebuah kabar gembira tentang keselamatan yang akan dianugerahkan bagi mereka. Tentu dalam hidup kita sehari-hari juga ada selamat. Di tahun 2020 ini, peristiwa dan sukacita apa saja yang kita peroleh. Ada selamat di antara kita. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2020. Berarti ada selamat yang kita peroleh. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, sekian banyak orang, saudara-saudara, di berbagai daerah yang harus prihatin karena kehilangan pekerjaan, hubungan sosial yang harus terbatas, pendidikan yang harus dilakukan dari rumah. Bahkan ada orang yang harus kehilangan orang-orang dikasihi karena menjadi korban COVID-19. Pengalaman pelayanan tahun 2020 ini, ada juga teman kami di Sinode dari gereja Batak Kristen Protestan, Batak Karo Protestan. Ketua Sinode yang meninggal karena COVID. Ketika berita ini dikabarkan, saya juga menjadi was-was. Sampai juga tidak akan tenang karena terlalu banyak
memprihatinkannya lagi bahwa ketika ia meninggal, tidak lagi harus singgah di rumahnya, dibawa dari rumah sakit langsung ke kuburan, dan juga istrinya harus dia tinggalkan di rumah sakit. Itulah sebuah kenyataan hidup, realitas-realitas yang terjadi di tengah kehidupan dan terjadi di tengah kehidupan bangsa ini. Bukan berarti pendeta tidak boleh meninggal, tapi tentu suasana yang memprihatinkan. Ada orang yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tetapi saudara-saudara, kembali kita berkeyakinan perayaan Natal yang kita rayakan tahun 2020 ini mengambil tema mereka akan menamakannya Immanuel. Allah menyertai kita. Immanuel. Banyak lembaga-lembaga Kristen diberi nama Immanuel. Ada jemaat Immanuel di Jakarta, ada namanya toko buku Immanuel, ada sekolah Immanuel, ada rumah sakit Immanuel. Bahkan ada orang yang diberi nama Immanuel. Dalam sebuah keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kita. Saudara-saudara, yang kedua, dalam ayat 7 dan 8 dijelaskan bahwa sebagai ganti kamu mendapat malu dan 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Perjalanan kehidupan orang-orang Yehuda sebelumnya, ia mendapat noda, ia mendapat luda. Bisa dibayangkan kalau hal ini diperhadapkan bagi kita, seperti apa reaksi, seperti apa sikap. Tetapi janji Tuhan telah dinyatakan, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat, dan yang kedua, kamu akan mendapat sukacita abadi. Kegembiraan yang akan terjadi di tengah-tengah hidup mereka. Dan dalam ayat 8 diingatkan supaya semua orang menghindari yang namanya kecurangan, menghindari perampasan, menghindari penindasan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa orang suka curang? Karena kadang-kadang tidak puas dengan apa yang dia peroleh. Dan dia terjebak dengan satu istilah yang disebut hedonisme. Hedonisme itu adalah pola hidup yang semata-mata mengutamakan kesenangan tanpa memiliki pertimbangan moral dalam hidup ini. Yang penting senang, tanpa melihat bagaimana latar belakang, bagaimana cara yang saya lakukan. Yang penting hidup ini senang. Tetapi saudara-saudara, ada seorang yang bernama Pempam, adalah murid Sokrates, filsuf dari Yunani, mengembangkan pengetahuan ini dalam sebuah ajaran yang disebut ajaran etika hedonisme. Dan dia membagi dalam 2 segi, yaitu hedonisme egoistik dan hedonisme universal. Hedonisme egoistik adalah orang yang lebih mengutamakan kesenangan pribadi. Yang penting saya senang, peduli amat apa yang terjadi bagi orang lain, peduli amat apa yang terjadi terhadap tetangga saya, orang-orang yang ada di sekitar saya. Yang penting senang. Tetapi saudara-saudara, yang kedua yang disebut hedonisme universal, di mana mengedepankan, mengutamakan kesenangan secara berkelompok, secara menyeluruh. Ini diungkapkan menjadi sesuatu yang baik, sebab dalam pengajarannya yang disampaikan oleh Bentham yang mengatakan hubungan kesenangan dan kebenaran harus dipertahankan. Jadi tidak hanya mengejar yang namanya kesenangan, tetapi mengandung nilai kebenaran yang selalu mewujud nyatakan dalam sebuah cinta kasih. Karena itu saudara-saudara, dalam hidup kita, mari kita selalu mengembangkan kebenaran dalam hidup kita. Akhir dari pembacaan kita ayat 10 dan ayat 11.
Ada 4 hal yang menjadi pengandaian sebagai bentuk kebaikan dan harapan manusia. Dikatakan seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Itu sesuatu yang baik. Kedua, seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan, supaya para perempuan ini tampil beda. Dia dilengkapi dengan berbagai perhiasan. Ketiga, seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, adalah baik secara alami dan merupakan kebutuhan manusia. Dan yang keempat, seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Setiap petani tentu harapannya supaya mendapatkan hasil dari setiap benih yang ditabur, dan ditutup dengan demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran. Dari segala yang diidam-idamkan oleh kita semua, dari segala yang kita harapkan dalam hidup ini, di atas semuanya itu kita minta supaya kebenaran selalu bertumbuh dalam kehidupan kita. Seperti tema yang saya angkat, menumbuhkan kebenaran. Ketika di sepanjang tahun 2020 kita telah mengalami kebenaran dan memperlakukan kebenaran itu sendiri, mari kita pertahankan. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dengan selalu memegang kebenaran itu, dengan selalu berpegang dan berpedoman pada kebenaran, serta selalu setia menyebarkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya senantiasa menggugah mata iman kami, untuk selalu setia, taat dalam mempertahankan kebenaran hidup di tengah dunia ini. Dan pakailah hidup kami untuk selalu menyebarkan kebenaran dimanapun kami berada. Di dalam Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sedang bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Bapa, dikandung daripada Roh Kudus, serta dengan darah, menderita di bawah pemerintahan Kristus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dari MKB 208 sambil menyatakan syukur kita melalui persembahan. Nanti kamu
dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, atas pemeliharaan dan kasih-Mu di sepanjang kebahagiaan ini. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau secara berjemaat, juga saudara-saudara kami yang turut berbagi pelayanan dan kesaksian pujian. Bila semuanya itu diperkenankan oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkati umat-Mu yang telah datang dengan sukacita atas dorongan iman mereka yang sungguh. Niat baik itu selalu memuji dan memuliakan. Berkati mereka dalam tugas panggilannya masing-masing, dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, tanggung jawab di tempat di mana mereka bekerja. Tuhan melimpahi dengan hikmat akal budi serta kepintaran dan nilai pelayanan yang harus diwujudkan. Dan demikian mereka hadir untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Juga tanggung jawab anak-anak kami yang masih sedang dalam proses belajar dalam pendidikan, walaupun dalam masa-masa sulit, untuk melakukan berbagai aktivitas yang lebih luas. Tapi kami percaya hikmat-Mu, semangat belajar bagi anak-anak kami juga selalu dimiliki dalam rangka meraih masa depan yang lebih baik. Juga tanggung jawab dalam pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami, secara khusus bagi jemaat Bukit Sion Mamuju. Kedua hamba-Mu pendeta selaku gembala dalam jemaat ini, bahkan seluruh perangkat pelayan majelis jemaat, para penatua syamas, poster tata usaha, mandu pujian, organis, dan operator. Semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Berkati seluruh umat-Mu yang datang dengan berbagai harapan-harapan baru di tengah-tengah kehidupan kami. Pertamanya saat ini, setelah kami merayakan Natal, ada suasana gembira, suasana bahagia yang selalu kami miliki dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, juga dalam persekutuan kami. Dan tentu harapan baru yang kami nantikan ketika kami akan menjalani hidup di tahun 2020, akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Harapan yang sama Engkau selalu nyatakan, dan di dalamnya kami selalu mengandalkan Tuhan, karena kami tahu Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di persekutuan yang boleh kami alami dan nikmati di sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami juga bersyukur bersama beberapa saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kekasih kami Borisla Pukapadan, Inaldi LS Silam, Nelson Jaka Mustafa, Kristiana Penny R. Skaponi, Irwan S. Ando, Jeff King, Vita Yuriska Natalia, Andre Atmaja, Naila Florenciana Kristiani, dan Kanaya. Tuhan, tentu ada rasa syukur, ada rasa bahagia secara pribadi bagi saudara-saudara kami, bahkan di tengah keluarga dan rumah tangga mereka, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut, yang juga mengalami syukur dan kebahagiaan, bukan hanya karena ulang tahun, bukan hanya karena usia mereka bertambah, tapi ada berkat-berkat lain, berkat-berkat khusus yang mereka peroleh di tengah-tengah kehidupan. Karena itu berkatilah mereka dalam menjalani hidup selanjutnya bersama keluarga, hidup di tengah-tengah dunia. Bapa di surga, demikian pun bersyukur untuk anak dikasih selia yang boleh menikmati karya dan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan, dalam menjalani hidup di tengah tugas pekerjaan yang dilakukan. Tuhan tetap menatang kehidupan anak ini dalam masa muda, kiranya Engkau menyediakan yang terbaik bagi saudara dan anak dikasih. Tuhan, dalam bersamaan dengan orang-orang tua kami di tengah persekutuan jemaat, beberapa di antara mereka yang juga dalam kondisi keprihatinan karena sakit, juga karena masa tua, mereka tak berdaya. Kekasih orang tua kami Abraham Kampung, Yunus Tanah Basah, Nelsi Pongkapada, Yakub Sitopang,
Sila Surya, Yudhistira, Adiatma, dan Sila Selava. Tuhan mengasihi orang tua saudara-saudara dan anak-anak kami di tengah masa di mana mereka harus berkumpul karena kondisi mereka secara fisik yang tidak mampu. Tapi kami percaya perlindungan dan kasih Tuhan Engkau selalu menyertakan bagi keluarga dan saudara-saudara kami, dan kepada keluarga-keluarga, istri atau suami, anak-anak atau cucu yang menjaga, menunggu, merawat tiap-tiap hari. Berkatilah mereka, beri ketabahan dalam menunaikan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai wujud cinta kasih terhadap orang-orang yang mereka kasih. Bapa di surga juga berdoa untuk kekasih Erlin yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati segala bentuk pengobatan, perawatan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan pada akhirnya ia pulih dari segala penyakit. Juga kekasih Ibu Nirmalia Amri yang dalam kondisi yang kurang sehat di rumah. Kiranya Tuhan mengasihi hamba ini dalam menjalani kehidupannya bersama keluarga. Biarlah makanan, minuman, obat-obatan akan menjadi sarana Tuhan datangnya kesembuhan bagi kekasih kami. Juga kekasih kami Mama Bini dalam akhir-akhir ini yang mengalami kelemahan tubuh, tapi karena dorongan iman untuk selalu datang setia memuji memuliakan Engkau, menunaikan tanggung jawab sebagai majelis jemaat di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati rencana ke depan dalam melakukan pengobatan, sehingga apa yang telah direncanakan pada akhirnya boleh tercapai karena anugerah. Bapa di surga, demikian pun saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut, tapi dalam suasana sakit di rumah sakit ataupun di Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 akan dilaksanakan penyembuhan dan pemberkatan nikah bagi saudara Bribka Ilyus Pawilo Diharjo dan saudari Citra Sri. Kiranya Tuhan menolong, mempersiapkan kedua calon mempelai secara mental, secara iman dalam membangun kehidupan rumah tangga. Bahkan pelayan-pelayan yang akan melayani Tuhan juga memberkati. Dan kedua rumpun keluarga besar, kiranya Tuhan memberi kesiapan yang sungguh. Bapa di surga, demikian pun kehidupan kami di tengah bangsa, di tengah kehidupan bersama dengan semua orang, dengan semua masyarakat. Berkatilah pemerintah dalam memimpin dan mengayomi kami. Berkati TNI Polri, berkati pegawai-pegawai rumah sakit, para dokter, para perawat, berkati orang-orang yang menjadi relawan, khususnya dalam penanganan COVID-19. Tuhan memperlengkapi dengan hikmat-Mu, sehingga boleh menaikkan tanggung jawab dalam mewujudkan pelayanannya hidup di tengah ini. Bahkan berbagai program rencana pemerintah demi kemakmuran, demi kesejahteraan bangsa ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan kami ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing untuk hidup, duduk bersama keluarga dalam melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Juga beberapa jadwal pelayanan yang harus dilakukan hamba, kiranya Tuhan menjaga, melindungi dalam setiap perjalanan dalam minggu ini, sehingga sungguh menjadi berkat di tengah-tengah tugas yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini pula kami telah memberi persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan dan kemurahan. Engkau yang menjadi sumber berkat, berjualah yang akan diluduskan dan memberkati persembahan ini, sehingga daripadanya selalu menjadi hal yang berguna dalam menopang setiap tugas pelayanan dalam gereja. Tuhan ampuni segala dosa kami. Terima kami yang berdoa, karena semuanya kami persembahkan, kami mohonkan dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala kami sendiri. Bersama-sama kita semua mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga,
Jemaat jangan berdiri. Kita menyanyi dari Injil 196 ayat 26. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak kita Simon untuk Mama yang yang telah melayani kita pada pagi hari ini, dan kepada kita semua yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon maaf sebagai warta tambahan yang seperti telah didoakan oleh Bapak Pendeta, bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 akan dilaksanakan penubuhan dan pemberkatan nikah Saudari Bribka Julius Pramimo dengan Saudari Citra Sirina di Jemaat Bukit Cepamuju pada jam 10. Mohon dukungan dari jemaat semua. Demikianlah kita akan masuk dalam penutup ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari NKB 128 ayat pertama.